Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ana Daniar. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengenalan lapangan persekolahan 1 atau biasa kita sebut dengan PLP 1. Pada tanggal 27 September 2021, saya melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Negeri 14 Jakarta bersama 5 rekan saya. Yang pertama ada Olivia Salsa, lalu Rima Putri Handayani, Isnaini Nurul Fikriya, Diana Rohmah Larasati, dan yang terakhir ada Dinda Wahyuning Tias. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih PLP itu? Yuk kita bahas. Pengenalan lapangan persekolahan atau PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dari PLP ini adalah untuk mengenal secara cermat lingkungan sosial, fisik, administrasi, dan akademik sekolah. Yang kedua, dapat menerapkan berbagai keterampilan dasar keguruan atau kependidikan secara utuh dan terpadu dalam situasi sebenarnya. Yang ketiga, dapat menarik pembelajaran dari pengalaman dan penghayatannya yang direfleksikan dalam perilakunya sehari-hari. SMA Negeri 14 Jakarta ini terletak di Jalan SMA 75 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai dua narasumber, yaitu Ibu Niken Irianti selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Jakarta, dan narasumber yang kedua, Ibu Sulastri selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 14 Jakarta. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai karakteristik umum peserta didik. Di SMA Negeri 14 Jakarta ini, karakteristik peserta didik sangat terbentuk. Selama tatap muka, siswa juga harus menerapkan tata tertib seperti biasanya. Seperti saat masuk Zoom, siswa dipandu berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu setelah menyanyikan lagu, dipandu duduk kembali untuk mengaji bersama. Setelah pelajaran dimulai, siswa tidak diperkenankan makan di kelas dan juga membuang sampah di kelas. Kemudian, siswa juga dilatih jujur dengan diadakannya kantin kejujuran dan hasilnya sesuai dengan jumlah pengeluaran dan pemasukan kantin. Ada juga jadwal kultum bergilir setiap hari pada waktu sholat zuhur dari anak rohis. Lalu, semua siswa dan siswi berkumpul duduk di lapangan untuk tadarusan bersama setiap hari Jumat. Untuk pembahasan kedua, yaitu mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi di SMA Negeri 14 Jakarta ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bertugas membimbing dan mengarahkan guru, staf, dan siswa. Lalu di bawah kepala sekolah terdapat ketua komite yang bertugas sebagai tim independen mitra di SMA Negeri 14 Jakarta dalam meningkatkan mutu sekolah. Lalu di bawah ketua komite terdapat Kasubag TU yang bertugas sebagai leader yang membimbing karyawan, mengurus administrasi, dan mengurus kinerja bulanan. Lalu di bawah Kasubag TU terdapat 3 wakil yang berbeda. Yang pertama ada wakil kurikulum. Wakil kurikulum ini bertugas menangani nilai siswa, pembuatan kisi-kisi, mengurus rapat pleno, dan bergerak dalam e-rapot. Dan wakil kurikulum ini dibantu dengan 4 stafnya. Lalu wakil yang kedua ada wakil kesiswaan, yaitu bertugas dalam pembentukan karakter, keimanan, ketakwaan, kepedulian sosial, dan mendorong siswa untuk mandiri dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Wakil kesiswaan ini dibantu juga dengan 3 stafnya. Wakil yang ketiga ada wakil sarana dan prasarana. Wakil ini bertugas untuk sosialisasi persiapan ANBK, mengkoordinasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka seperti pengecekan lab, kelas, komputer, dan perpus, dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa. Untuk poin ketiga yaitu mengenai dan wakil ini dibantu dengan 2 stafnya. Lalu di bawah ketiga wakil tersebut terdapat wali kelas dan guru yang bertugas membantu para wakil. Lalu di bawah wali kelas dan guru terdapat BK atau BP yang bertugas mengurus peserta didik SMA Negeri 14 Jakarta yang dimana satu guru BK minimal mengurusi 150 siswa. Lalu di bawah BK dan BP terdapat OSIS dan MPK yang tugasnya sebagai wadah untuk menaungi seluruh siswa di SMA Negeri 14 Jakarta. Untuk poin ketiga yakni mengenai peraturan dan tata tertib sekolah.
Selama PJJ berlangsung, SMA Negeri 14 Jakarta menerapkan beberapa tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, setiap pembelajaran, siswa wajib memakai seragam lengkap dan memakai dasi. Yang kedua, wajib menyalakan kamera saat pembelajaran. Yang ketiga, saat pembelajaran, siswa tidak diperbolehkan makan. Yang keempat, selama masa pandemi ini, siswa wajib menerapkan pola hidup sehat. Yang kelima, untuk kelas 10 diwajibkan mendownload tata tertib dari web sekolah yang kemudian diprint dan ditandatangan sebagai bentuk kesepakatan siswa dan orang tua terhadap peraturan sekolah. Untuk poin keempat, yakni mengenai kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah. Kegiatan-kegiatan seremonial yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 14 Jakarta yaitu yang pertama, untuk acara seremonial siswa, sekolah mengadakan pembinaan manajemen, pembinaan dari guru BK, pembinaan kepala sekolah, dan untuk pertemuannya itu melalui Google Meet pada pagi hari dan mengambil jam mata pelajaran pertama. Untuk acara seremonial orang tua, sekolah mengadakan pertemuan, misal untuk membicarakan ANBK, Merdeka Belajar, pertemuan tatap muka, dan lain-lain. Ini diselenggarakan di Google Meet pada hari Sabtu. Lalu untuk kegiatan seremonial yang lainnya yaitu untuk panitia-panitia KSN, ANBK, tim-tim kecil mengadakan rapat di sekolah yang dihadiri kepala sekolah dan wakil-wakilnya, serta tim untuk lebih memahami apa yang akan dikerjakan, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, misalnya tempat duduknya berjarak 1,5 meter dan memakai masker. Untuk rapat-rapat penting seremonial banyak juga dilaksanakan di sekolah dalam hal menyikapi kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Selanjutnya, poin kelima yaitu mengenai kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler. Di SMA Negeri 14 Jakarta ini sangat memfasilitasi sarana dan prasarana dalam kegiatan. Misalnya dalam kegiatan ekstrakulikuler. Di sekolah ini terdapat 18 ekstrakulikuler yang semua peralatannya terpenuhi. Pelatih masing-masing ekstrakulikuler berasal dari pihak luar atau alumni. Dan pelatih yang mengajar di sekolah ini harus mempunyai sertifikat sesuai bidangnya dan pastinya siap untuk melatih. Kegiatan ekstrakurikuler ini juga didampingi dengan pembina yang ada dalam lingkungan sekolah, yaitu bapak atau ibu guru. Sekalipun pandemi yang sekarang sedang terjadi, sekolah tetap memfasilitasi dan lebih memberi kebebasan untuk pelatih untuk menentukan konsepnya melatih seperti apa. Namun tetap terpantau oleh pihak sekolah dan harus mengkonfirmasi ke sekolah jika ingin melakukan kegiatan tersebut. Untuk kegiatan kokulikuler pun, sekolah tetap tidak lengah walaupun di situasi pandemi seperti ini. Sekolah tetap memberi tugas dan pengumpulan tetap dilakukan. Dan sekolah tetap bertanggung jawab dalam pengoreksian tugas serta pemberian nilai tugas. Untuk poin yang terakhir yakni praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Selama tatap muka di SMA Negeri 14 Jakarta ini berjalan, ada penanaman budaya sekolah atau kebiasaan sekolah. Contohnya petugas piket yang tetap berjalan, OSIS atau MPK yang memperhatikan pakaian seragam peserta didik apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku. Jika peserta didik melanggar, maka petugas piket siap untuk memberikan sanksi kepada peserta didik tersebut. Dan penegakan disiplin, karakter, yaitu modal utama untuk menuju kesuksesan. Selama pembelajaran jarak jauh, peserta didik dan pendidik melakukan sholat duha, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, on kamera setiap pembelajaran berlangsung, komunikasi dengan orang tua peserta didik pun lancar. Poin selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran secara daring atau luring yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 14 Jakarta yang dilakukan secara daring atau luring pada saat pandemi COVID-19 ini berjalan dengan lancar karena semuanya bekerja sama, mulai dari tim kurikulum yang sangat solid dalam menjalankan tugas, pengawasan setiap hari oleh piket yang mengampu satu persatu kelas setiap jamnya sesuai dengan jam mengajar, dan saat PJJ guru mengajar sesuai jamnya yaitu 4 jam berurutan. Kecuali hari MGMP, guru tidak ada jam untuk mengajar. Poin selanjutnya yakni proses penelitian yang dilakukan dalam pembelajaran daring atau luring. Untuk sistem penilaian, ada KD atau kompetensi dasar khusus, dan di dalam penilaian ada penilaian harian bersama, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, kemudian diadakan juga remedial dan pengayaan.
Di masa pandemi ini ada keterbatasan jumlah kompetensi dasar dari pusat, dan di pandemi ini hanya 6 kompetensi dasar penguatan pendidikan karakter untuk 1 tahun, supaya lebih efektif dan efisien dalam memberikan materi. Poin selanjutnya yaitu kendala yang ditemui guru selama pembelajaran luring atau daring. Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa yang mengalami kendala jaringan di rumah untuk bisa mengikuti PJJ dari sekolah dengan cara mendata melalui wali kelas. Sebelumnya ditanyakan terlebih dulu apa masalahnya dan kalau jika membutuhkan pihak sekolah memberikan kesempatan untuk PJJ dari sekolah. Poin terakhir yakni motivasi siswa selama pembelajaran luring atau daring. Ada beberapa peserta didik yang mungkin tidak bisa belajar secara daring dan akhirnya tidak bisa mengikuti PJJ dengan baik. Pihak sekolah memanggil orang tua. Setelah ditelusuri memang peserta didik tidak bisa mengikuti PJJ secara daring. Solusinya berkoordinasi dengan guru BK, orang tua tetap memotivasi peserta didik tersebut. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.